Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastazidu minhu ala tawali ni'mah al-hadimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu ats-tsaniyatu wal khamsun. Hikmah yang ke-53. Ya, hikmah yang ke. Aurada 'alaika al-warid. Oh iya. Innama aurada 'alaika al-warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama aurada angin pemestine nekakan sapa Allah alaika ngatasi sira ayyuhal murid alwarida ing warid. Yutlaku den ucapaken alwaridu apa warid alama ngatasi perkara yathafullahu bihi abdah, yang membersiapkan atau menyisihkan sapa Allahu sapa Allah bi kelawan ma abdahu ing kawulane Allah minal ulumi saking pira-pira ilmu al-wahbiyati kang bangsa peparing wal anwari lan pira-pira nul al irfaniyah apa ghirfan kona titike ya al-irfaniyati kang bangsa makrifat allati kang yang syarifu kang dadi jembar biha kelawan anwar apa sadruhu apa dadane abad wayastaniru lan dadi padang biha sebab anwar apa qalbuhu apa atine abad fayara mongko ningali sapa abad al-haqqa ing hak-hakon kelawan hak wal batilan batilan ing batil wa yutlaku lanten ucapaken apa al-warid ala tajalli ilahi ing atase tajalli jelasaken bangsa pangeran. Al-hikmatu ats-tsaniyatu wal khamsun. Ya. Syekh Ibnu Athaillah itu di dalam pada hikmah yang ke-53 ini menjelaskan tentang anugerah macam-macam anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang biasa dalam bahasa tasawuf ini disebutkan sebagai warid. Nah, warid. Nah. Innama aurada 'alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan. Nah, iki ngrungokna iki wis mumet. Tapi nanti jelas bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan warid kepada hamba-hamba Allah supaya apa? Dengan warid itu orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana yang pertama yang paling pokok itu kita harus mengerti apa itu definisi daripada warid. Warid itu adalah sesuatu yang datang ke dalam hati, saja dari akal terus ke hati, ya, dalam bentuk mungkin ilmu, dalam bentuk makrifat, dalam bentuk kasaf, dalam bentuk macam-macam kebaikan. Tapi makrifat ini adalah makrifat robani. Mumet tegin contoh kan. Tadi itu contoh. Sering kita melihat ya, makanya seperti yang berulang kali saya katakan,
dalam keyakinan kita, orang Islam itu, mukmin itu ada yang tak mutik, ada yang ghairu mutik. Makanya saya tegaskan, jangan gampang kita mengkafirkan orang lain, atau bahkan menganggap buruk orang lain. Ya, kecuali nyata-nyata itu buruk. Artinya apa? Karena baik dan tidaknya seseorang itu baru bisa kita ketahui, yaitu di akhir hayatnya. Ya, Anda menjadi orang yang baik, ahli ibadah. Apakah ada yang bisa memberikan jaminan bahwa Anda akan husnul khotimah? Tidak ada. Terus sebaliknya, ada orang kok buruk, nggak karuan. Perilakunya itu jelas nyata-nyata keluar dari ajaran agama. Tapi kemudian pada akhirnya dia itu kemudian diberikan kesadaran oleh Allah, sehingga dia kemudian muncul di dalam hatinya, tergerak di dalam hatinya, pengen ngaji, pengen ngerti. Pada akhirnya kemudian dia itu mengamalkan. Nah, ini yang menggerakkan ini siapa? Inilah yang dikatakan sebagai waris. Bahkan mungkin kita ketika berhadapan dengan orang non-muslim, kita kadang rekan-rekan kita begitu bencinya dengan orang kafir. Ketika kita benci dengan kafirnya, oke, kita sepakat. Tapi kita harus tahu, kita tidak boleh membenci secara individu. Loh. Sekarang ketika kita mungkin orang kafir di hadapan kita mungkin berpikir dia kafir. Kafir sampai neraka. Tapi entah karena suatu hal, tiba-tiba di akhir hayatnya dia kemudian bersahadat. Islam apa enggak? Nah, begitu tobat langsung mati. Berarti kaman ladambalahu. Dia seolah-olah itu suci kembali seperti orang yang tidak memiliki dosa. Sementara yang nampak di depan mata kita secara dohir mungkin ahli ibadah, itu pun status ibadahnya belum jelas. Sembayangnya iya, ngapusine iya, sembayangnya iya, ngelindengine jagone. Orang kok tekan atine, jebul sembayangnya sebab saking mumete. Duh, ikan angel. Ya, ini susah ini. Makanya orang itu akan nampak bahwa dia itu baik dan tidaknya benar-benar nampak itu adalah ketika di akhir hayatnya. Nah, makanya kembali kita pada pembahasan, yaitu innama arada alaikal warid. Allah memberikan warid. Warid itu bisa jadi berupa makrifat atau bahkan ilmu. Ya, ada orang mungkin seumur hidupnya karena dia terobsesi untuk menuruti keinginannya. Mungkin dia pengen pintar, ketika pintar kemudian dia harapannya adalah sukses. Setelah standar sukses itu adalah tidak jelas. Sehingga dalam hidupnya ia kemudian disibukkan dengan uang dan uang. Sampai tidak berpikir norma-norma aturan di dalam agama. Obsesinya hanya satu. Dia adalah harus sukses, tapi sukses menurut standar dirinya. Nah, jauh dari ajaran agama. Tapi entah karena apa, suatu saat kemudian Allah itu kemudian memberikan waris. Kemudian menjadikan dia tersadar. Mungkin dia berpikir, iya ya, nyonguyak duit esok awan bengi, tujuannya adalah untuk dinikmati. Tapi setelah uang itu didapatkan, loh, apa artinya uang yang didapatkan sedemikian banyak?
Kalau sekedar waktu untuk menikmati itu tidak bisa. Akhirnya mikir, wah ini ada yang keliru. Ya. Atau bisa jadi orang itu jauh dari nilai agama. Tidak pernah sama sekali. Dari kecil dia tidak pernah mengenal ajaran Islam. Atau bahkan dia adalah lahir dari keluarga yang non-muslim. Tapi kemudian Allah memberikan waris. Akal mulai berpikir hakikat Tuhan, hakikat kehidupan manusia, yang pada akhirnya kemudian sampai ke hati, yang pada akhirnya dia berikrar, bersahadat, dan kemudian dia mendekat kepada Allah. Nah, ini dinamakan waris. Nah, ini Allah memberikan semua itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah litakuna bihi alihi waridan, supaya kamu bisa untuk menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara jalur aslinya neraka, tapi diberikanlah oleh Allah, yaitu diberikanlah waris yang berupa mungkin makrifat, berupa ilmu. Nah sekarang makrifat atau ilmu pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah dengan ilmu yang kita pelajari seperti di majelis ini. Mungkin Anda berguru kepada siapa, ini beda apa enggak? Sama-sama ilmu, sama-sama makrifat, yang kedua-duanya itu adalah datangnya dari Allah. Beda apa sama? Ini berbeda. Ketika kamu mengetahui sesuatu, ya, mengetahui sesuatu yang dilakukan kayak di majelis ini, kita harus sepakati bahwa niat masing-masing individu bisa jadi itu adalah berbeda. Ada di antara kita mungkin daripada nganggur. Ada di antara kita mungkin karena beban di tengah-tengah masyarakat. Yang diangkat imam tapi jenengan goblok banget. Ki ora ngaji repot. Senajan jebule ngaji yo tambah ora apa. Bisa jadi ini adalah untuk status sosial. Atau bisa jadi ini adalah bagian daripada tren. Jegongan warung malam minggu kuno. Ngaji modern. Bisa jadi. Ini baru proses awal. Belum ketika kita kemudian benar-benar sampai kita itu kemudian menjadi tahu. Anda belajar, kemudian Anda menjadi pintar. Dengan pintarnya Anda, apakah jaminan kepintaran Anda itu akan tertanam di jiwa Anda untuk Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ada jaminan kan? Anda jadi orang aktivis pengajian, aktivis masjid, jago ngaji, pinter. Ada yang berani menjamin apa enggak? Bahwa ini adalah semata-mata murni untuk menuju kepada Allah? Enggak. Ketika di majelis sistem pembelajaran makrifat yang dihasilkan dari kita belajar, kita mendatangi majelis, kita berguru pada seseorang, sehingga ketika kita pintar, ini tidak mesti bahwa kepintaran itu akan tertanam di dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi Anda pintar, dengan pintarnya Anda merasa orang yang paling pintar, berarti sombong. Ajaran agama apa bukan? Ya. Bisa jadi Anda pintar, di tengah-tengah lingkungan yang goblok, Anda pengen menampakkan kepintaran Anda. Ajaran agama apa? Anda di situ ujub, sum'ah, takabur. Dan lebih parah lagi, bisa jadi Anda kemudian pintar. Kepintaran Anda digunakan untuk bodohi wong sing
baiki repot. Nah, berbeda dengan warid. Kalau warid ini adalah anugerah atau bisikan-bisikan ilahi, yang mana di situ tidak ada potensi itu akan melahirkan keburukan atau sesuatu yang keliru, itu tidak ada potensi. Dari ada dua sumber, kita bisa jadi karena faktor warid, bisa jadi kita adalah faktor seperti yang biasa kita lakukan. Anda boleh berpikir husnudzon, mau ngaji, mau pinter mesti dadine apik. Tapi Anda juga harus tahu, ya, wong apik kok pinter, sempurna apike. Wong jahat kok pinter, juga sempurna jahat. Ya, terima maling desa, maling goblok, nyolongi gabah, nyolongi kayu, nyolongi duren. Nah, ini kan kelas-kelas maling-maling goblok. Nah, kita boleh husnudzon dan kita harus husnudzon, tapi jangan menafikan bahwa benar ilmu itu adalah sangat penting, tapi ilmu ketika jatuh di tangan yang bukan ahlinya, maka justru akan berakibat fatal. Paham ya? Jadi wong apik kok duweni ilmu sempurna apike. No, wong jahat kok pinter sempurna jahat. Ya, kita tidak ada jaminan. Lah, makanya Allah kemudian memberikan warid itu diantaranya di situ adalah supaya orang itu bisa sampai kepada Allah dengan hati yang baik. Karena Allah itu maha baik, maka yang bisa menghadap itu adalah orang-orang yang baik. Makanya Allah menumbuhkan warid. Ya, bisa jadi dia adalah asalnya seorang penjahat. Tapi karena Allah menghendaki bahwa orang itu akan baik, maka Allah kemudian memberikan warid. Kemudian dia sembuh, bohi kecekel terus dipenjara dadi tobate, apa digebuki wong sikile rumpes tangane rumpes, wis ora bisa nyolong, akhirnya tobat. Wallahu a'lam. Tapi pada akhirnya kemudian akalnya berpikir, kemudian tertanam di dalam hati, dan kemudian menjadikan dia semakin mendekat kepada Allah. Jadi beda, paham ya, antara warid dengan makrifat yang dihasilkan dari warid dengan yang dihasilkan dengan cara-cara seperti ini. Nah, terus kita mau cari warid, ya tidak bisa, wong itu mutlak hak Allah. Ketika Allah menghendaki seorang itu baik, maka orang itu akan dijadikan baik. Makanya dan itu sudah terjadi dari dulu. Makanya kita harus tahu sejarah. Ya. Betapa banyak orang yang mungkin garda depan, orang yang paling memusuhi Nabi, yang pada akhirnya kemudian justru menjadi garda depan yang membela Nabi. Demikian juga sebaliknya, begitu banyak orang zaman sahabat sampai pada dan seterusnya, begitu orang baiknya kepada Nabi, tapi pada akhirnya itu justru berkhianat kepada Nabi, dan itu adalah banyak terjadi. Nah, makanya ketika Allah sudah menghendaki orang itu menjadi baik, maka pasti akan baik. Nah, itu dengan Allah memberikan warid, ya, bisikan-bisikan dalam hati untuk yang kemudian membangkitkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara dengan ma'rifat, mengerti hakikat kehidupan, mengerti kapasitas kita sebagai apa, sehingga kemudian bisa jadi dia jenuh dengan kenyataan yang ada, atau bahkan mungkin juga dia dijadikan pusing, saking pusingnya sampai nggak tahu dia apa yang harus dilakukan, akhirnya depepes, ya Allah ya bismillah,
Ini adalah warid, itu mutlak, bahwa itu adalah hak Allah. Minimal ini akan menjadi keseimbangan. Nah, orang yang bisa sampai, orang yang mendapatkan warid itu diantaranya biasanya punya kecenderungan orang itu adalah bisa melepaskan dari hawa nafsunya, keinginannya, kesenangannya. Demi apa? Demi untuk di situ membangun rasa mahabbah, membangun rasa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Nah, untuk membangkitkan ini kita harus melepaskan semua itu. Ya, sampean kon duweni rasa seneng karo Gusti Allah, tidak segampang itu. Momane ungkapan, sekedar ungkapan mungkin setiap kita itu bisa. Tapi ketika kita merasakan mahabbah yang sesungguhnya kepada Allah, angel susah. Untuk sekedar mengagungkan Allah, bahwa Allah itu adalah maha agung, bahwa Allah itu maha besar. Lesan kita mungkin gampang untuk mengucapkan itu. Tapi sampai tertanam dalam hati itu begitu sulit. Nah, makanya cara diantaranya yang harus kita bangun untuk menuju itu adalah kita memutuskan ya nafsu kita, ya mengesampingkan keinginan-keinginan kita kembalikan semua kepada Allah. Bisa jadi Anda menjadi orang yang sukses, maka Anda akan berpikir bahwa Anda sesungguhnya bukan siapa-siapa. Ketika Anda sukses, itu tidak lebih atas kehendak Allah. Anda mungkin boleh bangga dengan kepintaran Anda, tapi kita kembalikan. Manakala Anda bangga dengan kepintaran Anda dan Anda merasa bahwa pintar itu adalah hasil jerih payahnya, hasil belajarnya, hasil pendidikannya, maka yang akan lahir itu justru di situ adalah sombong. Tapi ketika kita kembalikan kepada Allah, saya bisa seperti ini, bahkan saya bisa taat, saya bisa mendatangi pengajian, majelis-majelis ilmu, tidak lebih itu adalah karena kasih sayang Allah. Sehingga kemudian akan tumbuh rasa mahabbah, ya Allah, Gusti Allah ki emane, Gusti Allah emane, sehingga akan melahirkan rasa mahabbah, rasa takdim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Jadi dalam hikmah ini yang berarti mengandung ada tiga pemikiran, ya, atau tiga inti dalam masalah anugerah Allah. Itu yang pertama tadi. Lah, terus selanjutnya arada alaika al-warida liyastalamaka minal aghyar wa yuharriroka mirrikil athar. Allah memberikan warid kepadamu supaya apa? Kamu itu bisa selamat dari yang selain Allah, dan kamu bisa bebas merdeka dari selain Allah. Ya. Karena apa? Yaitu kembali bahwa selamat tujuannya itu adalah Allah memberikan supaya kamu itu selamat dari al-aghyar. Aghyar itu adalah segala sesuatu selain Allah. Ya. Wa yuharriruka min rikil athar, sama dari perbudakan selain Allah. Nah, karena sudah jelas dan pasti bahwa rata-rata kita itu kadang memiliki keinginan, maka Anda akan menjadi budak daripada keinginan itu. Anda senang mobil, maka Anda akan menjadi budak dari mobil itu. Atau Anda punya impian, maka Anda secara otomatis itu akan menjadi budak dari impianmu itu. Itu sudah menjadi rata-rata sifat manusia. Makanya sampai Allah di situ menyebutkan ayyuhan nas ittaqullah alladzi khalaqakum.
Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ya, Allah itu yang menciptakanmu. Ya. Tapi dalam banyak hal kita kadang itu tidak sadar, itu justru kita itu diperbudak dengan selain Allah. Ya, Anda ingin mobil, Anda akan menjadi budak atas keinginan Anda. Karena Anda tidak berpikir bahwa yang menjadikan Anda memiliki sesuatu yang kamu harapkan itu adalah Allah. Nah, selama kamu terbelenggu dengan hal-hal seperti itu, maka selamanya Anda akan menjadi budak dan Anda akan selalu lelah. Ya, ini makanya dalam masalah ini Syekh Ibnu Athaillah ini kemudian sangat bijak sekali ya menjelaskan semua ini. Mana warid di situ di antara yang kedua itu supaya kamu selamat dari al-aghyar. Jangan sampai kamu itu tertipu dengan perkara-perkara selain Allah. Karena semua selain Allah itu adalah hadis. Wa kullu hadis mutaghayir. Jadi kullu masiwallah hadis. Segala sesuatu yang selain Allah itu berarti sifatnya itu hadis. Hadis berarti lawan kata daripada qadim. Artinya dari tidak ada menjadi ada dan kemudian akan kembali menjadi tiada. Sampean kok nuruti keinginan, maka Anda akan menjadi budak keinginan itu. Mungkin tahap awal Anda akan berusaha dengan jalan yang baik. Ketika dengan baik-baiknya tidak terwujud, maka tidak tertutup kemungkinan yang terjadi itu adalah dengan cara yang tidak baik. Sampean pengen sugih, pertama idealismenya muncul, loh surat rezeki sing halal. Ya. Tapi ketika itu tidak terwujud, maka bisa jadi tidak tertutup kemungkinan Anda kemudian akan berubah. Nguyak sing haram beangel apa maning sing halal. Dan itu tidak akan pernah berujung, ya, tidak akan pernah berujung. Anda pengen kaya, dengan harapan Anda bisa membeli sesuatu. Apakah ketika diwujudkan oleh Allah, itu kemudian Anda akan benar-benar merasakan nikmat, karena Anda bisa mendapatkan segala sesuatu? Tidak. Ya. Bahkan dalam kondisi tertentu, ketika Anda tidak punya, Anda berpikir bahwa Anda bingung untuk membeli sesuatu. Tapi ketika Anda kemudian dikabulkan oleh Allah dan Anda diberi rezeki yang berlebih, mungkin problemnya saja yang kemudian berbeda. Tapi sama-sama dalam mumete. Ya. Mungkin ketika Anda tidak punya, Anda berpikir bermimpi untuk bisa makan sate. Kemudian Anda minta kepada Allah supaya diberi kecukupan. Sehingga pada akhirnya itu Anda mampu membeli makanan apa yang ada di Banjarnegara. Apakah masalah selesai? Bukan. Kemudian Anda justru akan dihadapkan dengan kebingungan, mangan apa? Nah ini kan hal sepele, lu sekedar mangan itu loh, itu sampai bingung. Ya, padahal sekedar mangan, yang notabene bagi orang miskin makan itu sesuatu yang mudah dan sesuatu yang diimpikan. Tapi kadang orang yang dianggap sukses dan kaya untuk sebuah makan itu butuh pemikiran. Ini sing goblok siapa? Belum lagi mungkin segala kayak ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan sehingga dituruti dan keinginan itu tidak pernah berujung. Terus sampai mana Anda akan berhenti? Di titik mana? Yang akan didapatkan hanya lelah dan lelah ketika kita itu tidak bisa melepaskan diri dari perbudakan dunia.